peternakan itu tidak melulu dari beli jantan satu, beli betina satu, kita kawinkan, keluar anaknya, kita untung, tidak seperti itu. Karena dalam dunia peternakan itu banyak hal, gabungan dari beberapa poin yang bisa kita ambil. Seperti halnya dunia ternak itu harus ada kandang, harus ada indukan, harus ada pakan. Nah, peluang di semua lini itu ada sendiri-sendiri. Bisnis kandang menjanjikan, bisnis indukan menggiurkan, bisnis pakan menarik dan siap untuk dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan peternak Indonesia, Keeper Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang rumput, serba-serbi rumput. Tentunya dengan analisa-analisa usaha yang menarik untuk disimak. Ya, jadi para penonton Keeper Channel simak terus ya. Keeper Channel, jangan lupa like, subscribe, komen untuk kemajuan channel kita. Pada kali ini ya, menyambung dengan video saya yang sebelumnya yang tentang dulu pembahasan tentang rumput ya. Kalau dulu itu saya bahas rumput, saya buat untuk pakan ya. Jadi saya hitung untuk kebutuhan pakan berapa luasannya dibutuhkan per ekornya. Pada kali ini akan saya bahas analisa usaha rumput. Mungkin bagi rekan-rekan penasaran ya, ada yang penasaran mengenai bisnis rumput. Saya cerita dulu. Jadi gini ya, dalam dunia peternakan itu erat kaitannya dengan pakan. Ya, satu itu. Yang kedua, pakan itu erat kaitannya dengan sumber serat. Masuk lebih jauh, sumber serat itu tidak bisa dilepaskan dari pakan hijauan. Contohnya di belakang ini. Kita di belakang ini ada hamparan rumput takjong. Ini usia 3 bulan. Terus kenapa saya berbicara bisnis rumput? Saya ingin mengajak saudara-saudara penonton setia Keeper Channel. Jadi saya ajak merubah pola pikir, merubah arah pandang, mindset sebagai peternak. Jadi kalau saya istilahkan adalah farmpreneur lah, ya seperti itu, farmpreneurship. Jadi kita melihat dunia peternakan seperti halnya entrepreneur ya, dari semua lini. Jadi peternakan itu tidak melulu dari beli jantan satu, beli betina satu, kita kawinkan, keluar anaknya, kita untung, tidak seperti itu. Karena dalam dunia peternakan itu banyak hal, gabungan dari beberapa poin yang bisa kita ambil. Seperti halnya dunia ternak itu harus ada kandang, harus ada indukan, harus ada pakan. Nah, peluang di semua lini itu ada sendiri-sendiri. Bisnis kandang menjanjikan, bisnis indukan menggiurkan, bisnis pakan menarik dan siap untuk dijalankan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang saya ajak rekan-rekan semua untuk mendengarkan cerita saya. Jadi saya bukan ahlinya masalah perumputan, tapi saya hanya cerita yang terjadi di tempat kami. Memang untuk hijauan, saya usahakan di tempat kami memang kita swasembada pakan hijauan. Jadi kami usahakan pakan sebisa mungkin tidak beli karena untuk memang menghemat biaya yang kita keluarkan. Karena mengingat jumlah ternak saya yang lumayan besar dengan kebutuhan satu hari bisa sampai 3 ton. Kalau saya tidak menanam sendiri akan sangat berat. Ya, sangat berat karena dengan biaya yang saya keluarkan untuk pembelian pakan hijauan. Nah, maka dari itu saya menanam hijauan sendiri sehingga saya tidak kerepotan lagi untuk penyediaan HPT-nya. Nah, masuk di tema saya yang saya singgung di awal tadi, masalah bisnis rumput.
saya akan cerita pertama, yaitu saya mulai dari dulu. Awalnya saya berpikiran nanam rumput itu rugi, ribet, rugi, dan nggak masuk hitungan bisnisnya. Tapi ternyata semakin jauh ini saya coba lahan 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang terkumpul 10 hektar. Alhamdulillah hitungan kami masuk. Maksudnya seperti ini ya. Saya kasih hitungan sederhana saja yang saya alami. Jadi saya ulangi, yang saya alami. Mungkin di daerah lain tidak bisa berlaku seperti di sini. Mungkin di peternak lain di Kediri tidak bisa berlaku seperti yang di tempat saya. Jadi ini saya hanya bercerita yang terjadi di kandang kami, sehingga kami harapkan dengan cerita ini bisa menginspirasi dan tidak menimbulkan pro kontra masalah dunia perumputan. Ya. Yang pertama saya mencoba untuk bercerita tentang usaha rumput kita mulai dari mana. Yang pertama adalah saya hitung dulu. Saya hitung kebutuhan awal adalah kita harus menyiapkan lahan. Saya kasih hitungan untuk 1 petak di daerah sini seperti yang tampak di belakang saya ini 1 petak itu 1.400 meter persegi, atau yang di sini bilangnya ya 100 ru. 100 ru. 1 ru itu 14 meter persegi. Saya bilangnya oke lah. Ini 1 petak 100 ru atau 1.400 meter persegi. Ya. Itu biaya sewa, ini saya hitung sewa ya. Kalau punya sendiri ya alhamdulillah. Tapi ini saya hitung sewa karena untuk menghitung analisa usaha kalau kepemilikan tidak hitung sewa akan sulit. Ini saya hitung dengan lahan kita sewa 1 petak besar seperti ini, itu sewanya 1 tahun di tempat saya adalah 5 juta. Mungkin di daerah lain jauh lebih murah. Tapi di tempat kami ya seperti ini adanya, 5 juta untuk 1 petak atau 100 ru. Itu 5 juta 1 tahun. Nah, saya coba ini. Modal di awal 5 juta ya. Terus modal yang kedua yang saya keluarkan adalah modal untuk pengadaan bibit. Ya. Seperti saya ambilkan ini. Oke, saya contohkan. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi pembelian bibit ini. Bibit rumput ini dulu saya sebelumnya adalah beli ya. Kalau sekarang saya sudah punya sendiri. Bahkan sekarang saya jual bibitnya. Tapi kalau kita hitung beli 1 stek ya, kalau kita di stek 1 stek terdiri dari 2 ruas atau 2 mata. Itu kalau kita beli untuk saat ini itu harganya 400 per steknya ya, ukuran 2 mata atau biasanya 20 cm. Oke, kita kunci ya, 400. Saya hitung kebutuhannya untuk 1 petak ini membutuhkan kurang lebih 6.000 stek. Karena 1 meter rata-rata saya kasih 4 stek ya. 1 meter saya kasih 4 stek. 1 meter persegi itu membutuhkan 4 stek. 4 kali 1.400 ya kurang lebih 6.400. Oke, 6.400 saya bulatkan 6.000 saya kalikan 400 ketemu untuk modal bibit sekitar 2,4 juta. 2,4 juta. Oke, kita kunci ya. Ada 5 juta, ada 2,4 juta untuk biaya bibit. Berarti sudah 7,4 juta. Nah, untuk pengerjaan lahan itu membutuhkan kalau 1 petak ini kurang lebih 5 hari. Dengan 2 pekerja itu kebutuhan untuk biaya operasional 2 pekerja dengan 5 hari kerja itu kurang lebih sekitar 800.000. Ya, 800.000. Itu biaya pengerjaannya ya. Oke, kita kunci ya, ada 5 juta, ada 2,4 juta, dan ada 800.000. Kalau kita total adalah kebutuhan di awal kita 5 juta tambah 2,4 tambah 8 berarti 8 juta 200 ya, 8 juta 200.000. Oke, berarti kita kunci ya, 1 petak ini berarti membutuhkan biaya awal adalah 8.400.000. Oke, sekarang saya buat biaya pengairan sama biaya pupuk 8,4 juta tadi ya. 8,4 itu kita gabungkan kurang lebih sekitar 600 lah, saya buat mahal lah biaya pengairan 600. Sehingga terkumpul berarti sekitar 5 juta ditambah 2,4 juta berarti
7,4 juta. 7,4 tambah 800.000 berarti 8,2 juta. 8,2 juta ditambah 600.000 berarti 8,8 juta. Oke, bisa diterima ya. Berarti biaya awal untuk saya nanam seperti ini itu 8,8 juta. Kelihatannya gede. Oke, tunggu dulu. Tetapi nanti setelah kita hitung, kita bisa berpikir jauh. Berarti kebutuhan awal adalah 8,8 juta. Sekarang saya hitung untuk panen, satu kali panen ya, untuk satu petak ini dengan lama panen kurang lebih 45 hari, atau kita buatlah per 2 bulan lah, kita panen per 2 bulan ya, 60 hari lah. 60 hari itu dengan perawatan bagus itu bisa menghasilkan 10 ton. Ini perawatan bagus ya, dengan catatan perawatan bagus. Kalau yang standar biasanya 7, ada yang 6, ada yang 7. Saya pernah ada lahan itu sampai 10 ton dalam satu petak ini. Oke, kita kunci nih 10 ton. Nah, sekarang 10 ton dalam 1 tahun itu kita bisa panen sebanyak 6 kali. Oke, berarti ada 60 ton rumput yang kita hasilkan. Nah, sekarang kita jual nih. Ceritanya ini kita jual. Karena kita analisa usaha, ceritanya rumput ini kita jual. Kita jual ya. Di sini untuk per kilo, pasaran untuk saat ini per kilo itu 500 perak. Ya, 500 kali 60. Ya kan tadi? 1 tahun 60 ton. Berarti ketemu uang adalah 30 juta. Ya. Ketemu adalah 30 juta dalam waktu 1 tahun. Modal di awal tadi 8,8, di akhir tahun kita tutup buku, rumputnya lakunya 30 juta. 30 dikurangi 8,8 berarti keuntungan kita masih 21.200.000. Itu dari sisi bisnis rumput. Ya. Padahal sebenarnya masih ada bisnis yang lain seperti kita jualan bibitnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau nanti untuk bisnis bibit hitungannya lain lagi nanti di video berikutnya. Tapi yang jelas di sini yang ingin saya sampaikan pada rekan-rekan adalah bahwasanya bisnis rumput itu menjanjikan. Ya. Tapi dengan catatan satu, kita harus memastikan rumput kita bagus. Yang kedua, kita harus bisa memastikan bahwasanya penjualan kita dapat harga yang bagus. Yang ketiga, kita harus benar-benar memahami sirkulasi ini, memahami siklus untuk jual beli rumput sehingga kita dapat keuntungan yang maksimal. Oke, kira-kira seperti itu rekan-rekan. Sudah mulai terbuka, sudah mulai tertarik dengan bisnis rumput. Yang terakhir saya ingatkan bagi penonton Gaper Channel, sudah bulan Agustus kita di tanggal 27-28 ada workshop di Barokah Farm bekerja sama dengan Fedways dan Edu Ternak. Jangan lupa gabung, buruan daftar karena kuota terbatas. Dan setiap hari pendaftaran terus bertambah. Pastikan Anda dapat kuotanya. Karena di situ nanti akan kita bahas semuanya tentang dunia peternakan A sampai Z. Nanti tentunya akan ada bonus-bonus menarik yang kita sediakan. Oke, para sahabat setia Gaper Channel, jangan lupa saya ingatkan lagi, like, subscribe, komen gratis. Dan gabung dengan workshop kita di bulan Agustus ini. Terima kasih, saya ucapkan atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.